Pasukan, Vostok, Rusia rebut Konstantinopel, wilayah penting Ukraina di Donetsk Selatan. Kemenangan ini diumumkan militer Rusia 9 Maret. Konstantinopel direbut unit penyerang pasukan pengawal ke-29 dari kelompok militer Vostok. Saat ini, proses pembersihan dan konsolidasi wilayah sedang berlangsung. Di sektor barat dan selatan, pasukan berhasil maju lebih dari 2 km ke dalam wilayah musuh dan menguasai area sepanjang 1 km di garis depan. Lebih dari 35 personel Ukraina dilaporkan tewas dalam operasi ini. Selain itu, unit militer dari kelompok Timur Jauh berhasil merebut wilayah di sepanjang dasar Sungai Volchia, dengan kedalaman 1 km dan panjang 1,7 km di garis depan. Dalam pertempuran ini, lebih dari 15 personel Ukraina dilaporkan tewas. Di sisi barat, pertempuran sengit berlangsung di sekitar desa Burlatskoye dan Dneproenergia. Dalam 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 1 kendaraan lapis baja jenis Max Pro dan sekitar 30 prajurit. Sementara itu, di wilayah selatan Privolnoye, beberapa sabuk hutan dibersihkan. Pasukan Rusia menguasai area dengan kedalaman lebih dari 1,5 km dan panjang 2 km, serta menewaskan sekitar 20 militan dari Angkatan bersenjata Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1, 19 Maret 2025. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Dalam 24 jam terakhir, militer Ukraina mencatat total 167 kontak senjata. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir, pasukan penerbangan, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Pertahanan Ukraina menyerang 18 area konsentrasi personel dan peralatan, 2 buah artileri, dan 2 titik kendali UAV penjajah Rusia. Di arah Kharkiv, pasukan Ukraina memukul mundur 6 serangan musuh di daerah Vovchansk dan menuju Petroivanivka. Di arah Kupiansk, 11 serangan penjajah Rusia ditangkis di dekat pemukiman Kindrashivka, Lozova, Stepova Novoselivka, Nova Krugliakivka, dan Zagrizova. Di arah Pokrovsky, pembela Ukraina menghentikan 25 penyerangan dan tindakan ofensif agresor di zona operasional di Kursk. Unit-unit Angkatan Pertahanan Ukraina menangkis 44 serangan Rusia selama sehari terakhir. Dalam persatuan kita akan menang. Kemuliaan bagi Ukraina. Demikian dilansir militer Ukraina. Militer Rusia semakin intensif menyerang titik-titik kontrol personel Ukraina di wilayah Kursk menggunakan bom berdaya ledak tinggi. Salah satu serangan yang terekam pada 9 Maret menunjukkan penggunaan bom FAB-3000 untuk menghancurkan sebuah jembatan di pemukiman Chosakloknya, Kursk. Serangan ini menandai eskalasi baru dalam konflik yang sedang berlangsung, dengan Rusia memanfaatkan kekuatan udara untuk melumpuhkan infrastruktur kritis Ukraina. Serangan tersebut didahului oleh operasi aktif Angkatan Udara Rusia, yang berhasil melumpuhkan penyeberangan strategis, pos komando, serta konsentrasi peralatan militer Ukraina di Kursk. Langkah ini dinilai sebagai upaya Rusia untuk melemahkan logistik dan koordinasi pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Dengan serangan yang semakin gencar, situasi di Kursk semakin memanas, memicu kekhawatiran akan dampak lebih lanjut terhadap penduduk sipil dan stabilitas regional. Selama 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina di Kursk mencapai lebih dari 180 tentara, 2 kendaraan tempur infanteri termasuk kendaraan tempur infanteri Marder buatan Jerman, 2 pengangkut personel lapis baja, 7 kendaraan tempur lapis baja, 13 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri gerak sendiri Panzerhaubitze 2000 buatan Jerman, 4 senjata artileri lapangan, 3 mortir, 3 pos komando UAV, dan 1 depot amunisi. Seorang prajurit TAEVU menyerah. Sejak Komandan Ukraina memerintahkan serangan ke Kursk, pasukan Ukraina kehilangan lebih dari 65.580 tentara, 386 tank, 298 kendaraan tempur infanteri, 259 pengangkut personel lapis baja, 2.144 kendaraan tempur lapis baja, 2.341 kendaraan bermotor, 522 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat.
Juga 25 peluncur rudal anti-pesawat, 1 sistem anti-pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut pemuat, 119 stasiun IU, 15 radar perang anti-baterai, 9 radar pertahanan udara, 53 unit teknik dan material lainnya, termasuk 21 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 5 peluncur jembatan, 1 kendaraan pengintai teknik serta 14 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Militer Rusia merilis rekaman yang menunjukkan iring-iringan kendaraan tempur angkatan bersenjata Ukraina berusaha melarikan diri dari wilayah Sudza. Namun, upaya tersebut terekam oleh kamera pengintai Rusia, yang kemudian diikuti dengan serangan roket dan rudal untuk menghancurkan kendaraan-kendaraan musuh. Serangan ini berhasil memukul mundur pasukan Ukraina, yang saat ini dilaporkan sedang terdesak. Menurut laporan dari akun Telegram RV Voenkor pada 9 Maret 2025, pasukan Ukraina tidak memiliki jalan keluar dari Sudza akibat blokade dan serangan gencar yang dilancarkan Rusia. Situasi ini semakin mempersulit upaya evakuasi atau penyelamatan pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Dengan kondisi yang semakin genting, konflik di Sudza menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Rudal balistik jarak pendek Iskander berhasil menghantam posisi kamuflase sistem peluncur roket MLRS HIMARS milik Ukraina di dekat Novonikolaevka, sekitar 26 km di timur kota Nikolaev. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan pemuatan HIMARS beserta proyektilnya, serta menewaskan 10 prajurit angkatan bersenjata Ukraina, AFU. Keberhasilan serangan ini menunjukkan kemampuan Rusia dalam mendeteksi dan melumpuhkan target strategis musuh, meskipun berada dalam posisi yang dikamuflase. Insiden ini juga memperlihatkan eskalasi konflik yang terus meningkat, dengan kedua belah pihak saling menyerang infrastruktur dan personel militer di garis depan. Angkatan bersenjata Ukraina 9 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 885.130 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.180 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir.
Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 6 tank, 14 lapis baja dan infanteri, 58 sistem artileri, 190 drone, dan 142 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.274 tank, 21.360 kendaraan tempur lapis baja, 39.933 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.206 sistem artileri, 1.310 sistem roket peluncur ganda, 1.101 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 28.362 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia 9 Maret 2025, penerbangan taktis operasional, UAV serang, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, fasilitas industri tenaga listrik yang memasok perusahaan industri pertahanan Ukraina, bengkel manufaktur, depot, dan pos komando UAV serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan bersenjata Ukraina di 148 wilayah dalam 24 jam terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 5 bom berpemandu jam, proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 178 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan total 656 pesawat terbang, 283 helikopter, 45.649 kendaraan udara tak berawak, 600 sistem rudal anti pesawat, 22.083 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.523 kendaraan tempur MLRS, 22.348 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 32.595 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, 7 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Каменка, Кондрашовка, Лозовая Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 2 автомобиля, 5 орудий полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожены 2 склада боеприпасов и 7 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 3 механизированных и аэромобильной бригад, бригады территориальной обороны в районах Северска, Розовки, Константиновки и Иванополя. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, 3 автомобиля, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплением живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS, 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 механизированных, воздушно-десантной егерской бригад, бригады Национальной гвардии, а также штурмового полка в районах Лысовки, Миролюбовки, Гродовки, Алексеевки, Петровского, Срибного, Успеновки и Зверева. Противник потерял свыше 595 военнослужащих, танк «Леопард», 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР ВАП,
и бронемашину «Макс-Про». Уничтожены 2 пикапа и 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием механизированной егерской бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны и штурмового полка в районах Богатыря, Перебудова, Новополя, Константинополя, Днепроэнергии и Гуляйполя. Потери противника составили до 155 военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля и самоходная артиллерийская установка FH-77 «Арчер». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад береговой обороны и бригады территориальной обороны в районах Качкаровки, Токаревки, Садового и Гончарного. ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы АНТ-ПК-50 и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы. Pada 7 Maret 2025, pesawat Rusia melancarkan serangan udara terhadap pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di Ghuliaipole. Serangan ini terekam dalam sebuah video yang kemudian dipublikasikan ke publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat ledakan besar dan kerusakan parah di area pos komando, meskipun korban jiwa dan kerugian material belum dapat dipastikan. Serangan ini menambah ketegangan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak Ukraina belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini, sementara Rusia juga belum mengklarifikasi motif serangan tersebut. Kejadian ini kembali memicu kekhawatiran komunitas internasional akan eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut. Militer Rusia pada 7 Maret 2025 memamerkan 2 kendaraan tempur hasil sitaan dari Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan Kursk. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan tempur infanteri CV-90 buatan Swedia dan kendaraan lapis baja Kozak 7. Pameran ini dilakukan sebagai bentuk demonstrasi kekuatan dan keberhasilan operasi militer Rusia di daerah perbatasan. Kedua kendaraan tersebut diduga berhasil diamankan setelah pertempuran sengit di wilayah Kursk. CV-90 dan Kozak 7 merupakan bagian dari alutsista modern yang digunakan Ukraina dalam upaya mempertahankan wilayahnya. Pameran ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional, terutama terkait eskalasi konflik yang terus berlanjut di kawasan tersebut. Militer Rusia merilis rekaman serangan pesawat Nirawak, drone, yang menargetkan kendaraan tempur milik Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Pokrov. Dalam video yang dipublikasikan pada 7 Maret 2025 tersebut, terlihat serangan drone menghantam tank Leopard 2A4 dan kendaraan lapis baja BMP-1TS milik Ukraina. Rekaman ini diklaim sebagai bukti keberhasilan operasi Rusia dalam menetralisir alutsista modern Ukraina. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang terus memanas di wilayah Pokrov, yang menjadi salah satu titik panas pertempuran. Leopard 2A4, yang merupakan tank buatan Jerman, menjadi sorotan karena dianggap sebagai salah satu senjata andalan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Publikasi video ini dinilai sebagai upaya Rusia untuk menunjukkan dominasi militernya di medan perang.